seolah ada orkestrasi atau desain dalam melakukan semua ini. Jadi ada tim atau kelompok yang melempar isu, lalu ada kelompok lain yang mengomentari isu dan membuat framing. Sebagai rakyat yang mencintai NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila, tentu saja kita harus terus mengawal Joko Widodo sampai akhir masa jabatannya. Dan tidak perlu mendukung hal-hal yang di luar konstitusi. Jebakan Batman oposisi, buat isu sendiri, ribut sendiri. Kok Jokowi disuruh komentar? Isu-isu menjelang pemilu dan pilpres memang semakin liar dan penuh dengan tipu daya. Padahal ada hal yang lebih bermanfaat lagi, yaitu membangun negeri ini. Akan tetapi kita pahamlah bagaimana liciknya oposisi yang suka memelintir itu. Terutama yang kita lihat sangat getol di medsos. Siapa lagi kalau bukan PKS dan Demokrat. Juga partai baru besutannya Sengkuni. Yang tentu saja didukung oleh gerombolan HTI pengasong ideologi khilafah. Isu awal yang berhubungan dengan pemerintah Bapak Insinyur Haji Joko Widodo adalah isu 3 periode, yaitu memperpanjang masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode. Yang awalnya digelontorkan oleh kubu oposisi dan pembenci pemerintah Joko Widodo. Disinyalir isu itu dihembuskan oleh Amin Rais yang sudah diramalkan oleh almarhum Gus Dur akan menjadi gelandangan politik. Kira-kira petikan ucapan Amin Rais seperti ini. Nah, dari ucapannya si Amin itu jelas terlihat kalau dia itu berandai-andai sendiri, alias halu sendiri. Karena kalau kita lihat MPR dan DPR begitu kuatnya, dan Bapak Jokowi sendiri dalam setiap kesempatan selalu mengatakan bahwa tidak mungkin ada 3 periode masa jabatan. Hal senada juga dikatakan oleh mantan politisi PKS, Fachri Hamzah, yang mengatakan bahwa dia sendiri sudah menanyakan langsung kepada Presiden mengenai hal ini. Setelah isu 3 periode masa jabatan, lalu muncul isu terbaru, yaitu penundaan pemilu. Ya ampun, isu apa lagi ini? Ya bisa jadi isu penundaan pemilu juga direkayasa oleh oposisi yang memang selalu mencari celah dan kesalahan pemerintah. Nah, masalahnya setelah mereka melempar isu-isu tersebut, lalu mereka kompak, ribut untuk mengomentari isu-isu itu dan membuat framing bahwa seolah-olah Presiden Jokowi takut bahwa masa jabatannya akan berakhir. Kurang ajar bukan? Jahat sekali kan apa yang mereka lakukan? Ya, tapi itu terjadi. Kalau kita analisa lebih jauh, seolah ada orkestrasi atau desain dalam melakukan semua ini. Jadi ada tim atau kelompok yang melempar isu, lalu ada kelompok lain yang mengomentari isu dan membuat framing atau narasi bahwa seolah-olah Jokowi tidak mau melepaskan jabatannya. Nah, apabila diteliti lagi detailnya, ternyata orangnya itu-itu juga, di mana ujung-ujungnya apabila ada demo, maka yang demo pasti kaum radikal berbaju hitam dan memakai kostum Timur Tengah. Setelah mencermati isu-isu yang berkembang, tentu saja kita boleh dong mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya oposisi dan kelompok lain yang mempunyai kepentingan terhadap kekuasaan memang sengaja membuat pernyataan-pernyataan yang memancing emosi publik. Dan tentu saja ujungnya pasti diarahkan kepada Presiden terpilih Joko Widodo.
Jadi ini seperti jebakan yang sengaja mereka buat agar Joko Widodo terjerumus dalam jurang kehancuran. Sebagai rakyat yang mencintai NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila, tentu saja kita harus terus mengawal Joko Widodo sampai akhir masa jabatannya. Dan tidak perlu mendukung hal-hal yang di luar konstitusi, yang tentu saja akan berdampak buruk bagi masa depan NKRI. Ada baiknya kita juga percaya bahwa Joko Widodo adalah seorang pecatur ulung yang tidak akan diam begitu saja menghadapi jebakan-jebakan di hadapannya.